Baik, kita akan belajar pengenalan trigonometri ya. Untuk kelas 10 ya. Jadi untuk kelas 10 kita belajar tentang trigonometri, pengenalan tentang trigonometri. Jadi kalau misalkan saya punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Misalkan A, B, C. Nah, misalkan di sini ada sudut alfa gitu ya. Alfa. Nah, misalkan nanti di sini adalah X, di sini adalah Y. Nah, berarti nanti misalkan ini R ya, panjangnya. Jadi panjangnya ini X, ini Y, ini R. Nah, kalau misalkan kita mau mencari nilai dari sin alfa, ya, sin alfa, karena sudutnya di sini, nanti sin alfa itu artinya sisi yang di depan, jadi sisi di depan sudut, ya, sisi yang di depan sudut kita bagi dengan, jadi nilai sin alfa yang di sini itu sisi yang di depan sudut kita bagi dengan sisi miring, ya, kita bagi dengan sisi miringnya ya. Sehingga nanti besar sin alfa adalah sisi di depannya itu adalah Y, sedangkan miringnya adalah R. Berarti sin alfa nilainya sama dengan Y per R. Nah, sekarang kalau misalkan kita tanyakan nilai kosinusnya, kosinus alfa. Nah, nilai kosinus itu adalah sisi di samping sudut, ya, kita bandingkan dengan sisi yang di sisi miringnya, sisi miring dari segitiga. Nah, berarti kalau di sini sisi yang di samping sudutnya di sini, sisi yang di sampingnya mana? Yang ini. Berarti nanti X ya, sisi yang di sampingnya per sisi miringnya adalah R. Berarti X per R. Ini untuk nilai kosinus ya, kosinus alfa. Contohnya di sini ya, sisinya alfa. Nah, bagaimana kalau tangennya? Tangen alfa. Nah, nilai tangen itu adalah perbandingan antara, jadi nilai tangen sudut alfa itu adalah sisi yang di depan ya, di depan sudut kita bandingkan dengan sisi yang di samping sudut ya. Nah, sisi yang di depan sudut mana? Karena sudutnya di sini, berarti sisi yang di depannya yang di sini, yaitu Y. Jadi nanti tangen alfanya sama dengan Y per sisi sampingnya adalah yang X. Y per X. Nah, sekarang kalau kotangan alfa. Nah, kebalikan dari tangen, yaitu sisi yang di samping sudut ya, sisi yang di samping sudut kita bandingkan dengan sisi yang di depan sudut, sehingga nanti nilai kotangannya, kotangan alfa itu misalnya X per Y. Nah, ini adalah untuk nilai sin, cos, sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Nah, sekarang kalau sudutnya bukan di sini ya. Sekarang kita lihat, kalau sudutnya bukan di sini. Kalau misalkan sudutnya di sini, misalkan sudut di sini adalah beta. Nah, ya. Kalau misalkan ditanya nilai sinus beta atau sinus sudut beta itu berapa? Nah, kita ingat bahwa kalau nilai sinus itu sisi depan per sisi miring. Nah, sudutnya di sini. Berarti sisi yang di depan sudut yang mana? Nah, depannya itu yang ini nih. Nah, berarti yang X. Berarti nilainya adalah X per miringnya adalah R.
Jadi kita tidak boleh menghafalkan ya. Kalau sinus itu adalah Y per R. Kemudian kalau kosinus X per R. Tangen Y per X. Kotangen X per Y. Jadi kita tidak boleh menghafalkan seperti itu. Tapi yang harus kita ingat, yang harus kita hafalkan itu adalah kalau nilai sinus itu sisi depan per sisi miring. Kosinus sisi samping per sisi miring. Tangen sisi depan per sisi samping. Kotangen sisi samping per sisi depan, sehingga nanti kalau kita tahu bahwa nilai sinus, kosinus, tangen dan kotangen adalah nilai perbandingan sisi yang mana, maka nanti ketika sudutnya berubah ya, misalkan seperti ini, sudut beta, kita ditanyakan nilai sinusnya, nanti kita tahu kalau sinus itu adalah sisi yang di depan dibanding dengan sisi yang miring, nanti X per R. Nah, kalau misalkan cos beta, nah cos tadi apa? Ini kan sisi samping per sisi miring, samping sudut, sisi samping sudut mana? Berarti yang Y, berarti Y per R. Kalau kotangen beta, nah kotangen apa tadi? Sisi samping per sisi depan, sampingnya apa? Y, depannya X, berarti Y per X. Kalau tangen beta, nah berarti tangen beta sisi depan per sisi samping, depannya apa? X, sampingnya Y. Nah, itu adalah nilai sinus, kosinus,